Jadi 12.823 triliun itu aset seluruh bank umum, tidak termasuk BPR. BPR mungkin sekitar 250. Di 2 tahun terakhir, 23 dan 24, itu laju pertumbuhan asetnya bahkan di bawah saat COVID pandemi ya, 20 dan 21. Aset bank umum itu sebenarnya tetap tumbuh, tetapi 2 tahun terakhir melandai 3.295. Jadi setiap orang itu punya lebih dari 3 rekening rata-ratanya, betul ya? Karena ada juga rekening yang nggak diisinya kan banyak, yang cuma untuk kirim-kiriman atau terlanjur buat. Mandiri tadi 2,7, lebih bagus kan berarti sebenarnya. Tapi yang penting bank-bank yang diberi perpindahan dana dari BI ke bank tersebut. Dan ini saya dahului dengan prolog Bank Mandiri. Tapi kembali kritik saya, OJK sering terlambat, sangat lambat untuk menyampaikan data-datanya, sehingga kita untuk memahami kondisinya kan jadi terlambat juga. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment atau analisis umum saya kali ini membahas tentang kondisi perbankan terkini ya, dengan data terkini dari Bank Indonesia maupun dari OJK. Selain itu, saya merasa assessment tentang bank umum ini memang secara periodik 2 atau 3 bulan sekali akan saya sampaikan, meskipun update data semuanya tiap bulan. Dan ada tambahan yang membuat saya ingin segera untuk melakukan assessment ini, antara lain ketika Menteri Keuangan yang baru Pak Purbaya itu memindah dari rekening atau dana pemerintah saldo anggaran lebih dari Bank Indonesia ke Bank Himbara ya, bank pemerintah, bank BUMN, dengan narasi kebijakan bahwa ini akan membantu sektor real daripada parkir ini harus disalurkan. Nah, untuk menganalisis hal seperti itu, ada baiknya kita memahami dulu kondisi bank umum. Nanti akan ada assessment khusus tentang bagaimana kondisi Bank Himbara ya, tapi kali ini saya bicaranya assessment umum dulu. Pertama, pada dasarnya kan sudah paham ya bahwa bank itu adalah badan usaha menurut undang-undangnya ya, ada undang-undangnya, ada undang-undang perbankan. Itu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, lalu menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, itu dulu. Nah, tapi ada tambahan dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi di undang-undang disebut ya, jadi bank itu biarpun dia bisnis, tapi di undang-undangnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kadang-kadang kita ketika bicara bank itu lupa bahwa dia sebetulnya diperintahkan undang-undang harus ada kaitannya dengan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak loh. Bank umum itu salah satu dari bank. Jadi ada 2 kelompok bank, bank umum dan bank perkreditan rakyat dari sisi bentuknya. Kemudian dari sisi operasionalnya ada yang konvensional biasa lah ya. Lalu ada yang syariah. Nah, tapi kali ini kita akan bicara bank umum saja, tidak bicara BPR. Syariahnya juga hanya include ya dalam indikator-indikator besar. Nah, per Juli 2025 itu bank umum itu ada 105 bank. Tidak termasuk BPR ya, BPR lebih dari 1.000. Itu kalau yang bank konvensional itu 91 bank, lalu bank syariahnya 14, jumlahnya 105. Di bank konvensional sebagiannya melakukan operasi syariah, tapi sebagai unit usaha ya, bukan sebagai bank umum. Nah, selain itu kita kalau melihat data yang dikeluarkan oleh OJK itu dan juga BI juga kadang memberikan informasi, itu terutama OJK ya, itu mengelompokkan bank umum itu menjadi 4 kelompok. Jadi yang 105 itu dikelompokkan menjadi 4. Landasannya adalah POJK tahun 2021 ya. Sebelumnya ada juga, nah yang dari 21 ke sini itu pakai 4 kategori berdasarkan modal bank inti. Jadi KMBI istilahnya, kelompok bank berdasarkan modal inti ya, KBMI. Ada 4 urutan dari yang tanda petik yang kecil menjadi makin besar. Jadi kalau yang buku 1 itu, tapi bukan buku 1, istilahnya KMBI ya. Kalau dulu istilahnya buku 1 sampai buku 4, sekarang KMBI 1 sampai dengan KMB 4. Apa itu bank modal inti, nanti di lain kesempatan kita bahas. Kurang dari 6 triliun itu buku 1. Kalau kemudian 6 sampai 14 itu buku 2, KMB 2 maaf.
KMBI 3 itu dari 14 sampai 70 triliun. KMBI 4 itu modal intinya lebih dari 70 triliun. Karena itu yang KMBI 4 ini baru ada 4 bank ya. Yaitu Bank Rakyat Indonesia, Bank Sentral Asia, Bank Mandiri, dan Bank Negara Indonesia. BSI aja belum kelihatannya. Bank yang lain-lain, bank-bank besar-besar itu mendekati ya. Dia masuk ke BMI 3, tapi mungkin papan atas. Nah, kebanyakan ya KMBI 2 ya. Nah, statistik perbankan Indonesia yang bersifat statistik itu tiap bulan disajikan oleh OJK, tapi telat ya. Misalnya ketika saya bicara ini, OJK baru menyajikan data sampai dengan Juni. Nah, lalu ada juga data bank tapi tidak selengkap di OJK. Tapi untuk keperluan analisis bisa melalui statistik sistem keuangan Indonesia. Sebenarnya data bank di SSKI itu bersumber dari OJK, makanya itu nih sekaligus saya menyampaikan ini kalau pihak OJK mendengar, ya update data itu penting ya supaya perdebatan juga atau perbincangan itu nggak kemana-mana. Ini ada soal dikasihkan ya, kita kan butuh tahu nanti datanya bagaimana. Sekarang jangankan data bulan Agustus, September, Juli aja belum, baru Juni. Tapi Bank Indonesia di SSKI-nya ada sebagian data yang sudah bulan Juli. Kalau setiap disebut bulan tuh namanya akhir-akhir ya, pada akhir bulan tersebut. Kemudian juga masing-masing bank juga kan di webnya itu juga suka menyajikan, tapi biasanya terlambat, paling tahunan ya, nggak bulanan. Ada untuk bank-bank yang TBK terbuka yang sudah go public seperti BCA, BRI, BCA juga ya, Mandiri, itu bisa kita periksa per triwulan ya. Jadi kita sudah bisa juga ngecek sekarang di lamannya Bursa Efek ya. Tapi saya ini memakai dulu data dari OJK dan BI terutama. Nah, kegiatan bank umum itu menghimpun dana ya toh, dari simpanan mau tabungan, giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, atau yang lain yang dipersamakan. Kita juga sudah dengar ada istilah deposit on call kan. Nah, lalu menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan ya kalau syariah. Lalu juga menempatkan dana pada bank lain. Jadi bank boleh menempatkan dana pada bank lain. Juga kepada Bank Indonesia. Kepada Bank Indonesia itu bisa ada yang bersifat wajib, ya giro wajib minimum. Bisa juga yang memang karena strategi si bank untuk mengalokasikan duitnya ya. Nah, lalu dia juga bisa menerbitkan dan melaksanakan transaksi surat berharga. Nah, melaksanakan transaksi itu artinya menjual dan membeli. Dengan sendirinya kalau dia membeli, dia memiliki aset dalam bentuk surat berharga ya. Disebut surat berharga biasanya disajikan, disebut efek-efek, itu surat berharga non SBN ya, non surat utang pemerintah, lalu disajikan item surat berharga utang pemerintah. Kedua-duanya surat berharga sama dan seterusnya ya. Dia juga boleh punya dana pensiun, boleh juga punya beberapa lembaga keuangan, tapi yang boleh menurut aturan OJK. Jadi tidak boleh sembarangan melakukan investasi di sektor real, itu nggak bisa dia. Tapi yang beberapa industri yang dia memang diperkenankan untuk memperkuat operasi perbankannya itu boleh. Pada akhir Juli ya, ini data saya masih saya tulis Juni ini di sini. Nah, jadi Juni, betul memang untuk aset baru sampai Juni datanya, karena OJK belum ngeluarin data Bank Indonesia baru akhir Juni ya, itu 12.823 triliun. Hampir 13.000 triliun ya, jadi 12.823 triliun itu aset seluruh bank umum, tidak termasuk BPR. BPR mungkin sekitar 250. Nah, kalau kita lihat di gambar saya ini, yang biru ini menunjukkan nilai aset pada akhir tahun, kecuali Juni ini, yang lain 31 Desember semua, sesuai neracanya. Juni ini baru Juni ya, belum, nggak ada data Julinya, Juni. Nah, ini kalau kita lihat selalu mengalami kenaikan ya, bahkan di saat COVID pun aset tetap naik, aset ya, cuma bedanya pada saat COVID dia naiknya landai aja. Tetapi kan menarik, di 2 tahun terakhir, 23 dan 24, itu laju pertumbuhan asetnya bahkan di bawah saat COVID pandemi ya, 20 dan 21. Jadi aset bank umum itu sebenarnya tetap tumbuh, tetapi 2 tahun terakhir melandai. Nah, selama setengah tahun berjalan ini lumayan membaik, ini 8,07%, tapi tetap lebih rendah dari masa-masa lampau kecuali COVID. Ini dulu asesmen saya pertama, bahwa sebetulnya secara umum bank umum kita itu mengalami perlambatan pertumbuhan, bukan penurunan ya, perlambatan pertumbuhan aset. Nah, gitu ya.
Kemudian di antara aset itu ada yang dana pihak ketiga, bukan aset ya, dana pihak ketiga itu justru liability, tapi kan membuat utang ya, karena si masyarakat itu menaruh duit di bank disebut dana pihak ketiga ya, jadi sebenarnya liability dia. Tapi kan liability-nya ini mengakibatkan aset meningkat karena ada duit kan. Jadi dana pihak ketiga simpanan masyarakat, kalau disebut masyarakat itu bisa perseorangan, bisa pemerintah, bisa perusahaan ya. Dalam hal komposisinya masyarakatnya kurang lebih secara umum bank itu 50-an%. Lalu si swastanya sekitar 45 ya 40-42, pemerintahnya hanya kurang dari 10%. Nah, bisa biasanya rinciannya ada yayasan, ada apa begitu ya. Nah, tapi yang menarik untuk kasus bank di Indonesia ini, dana pihak ketiga tetap didominasi oleh pribadi ya, separohnya. Yang lain bagi. Nah, apa yang kita lihat ini nilainya 9.294 triliun. Jadi dana masyarakat yang ada di bank itu kurang lebih 9.294 triliun per ini sudah data Juli ini. Yang orange menunjukkan tingkat pertumbuhan dari tahun ke tahun. Nah, sama tadi dengan aset kan, karena memang sumber aset itu salah satunya ini. Sumber asetnya bank itu memang dari dana pihak ketiga yang merupakan liability, tapi sekaligus juga bisa dimanfaatkan untuk menjadi aset. Itu di 2 tahun terakhir pertumbuhannya tuh rendah banget ya. Terendah bahkan dibandingkan COVID. Wah, kecuali di sana di tahun 2009 itu kita mengalami resesi ya, 2008 akhir. Dan 1 semester 2009 itu kita resesi. Ini rendah. Nah, memang 7 bulan ini menjanjikan nih, meningkat, tapi tetap belum kembali ke tingkat di atas 2 digit. Jadi memang ada perlambatan simpanan masyarakat di bank. Tapi jangan lupa ini kan bukan tambahan, tapi posisi. Kalau tambahan kan harus tiap waktu ya, misalnya tiap tahun. Kalau ini posisi. Nah, maka di sini include baik orang yang menyimpan, menabung kah, deposito kah, giro kah, maupun yang dia ambil. Nah, di sini fenomena makan tabungan itu terindikasi ya. Jadi perlambatan DPK itu antara lain karena ada orang yang justru makan tabungan, meskipun yang gede-gede masih nabung, masih naruh, bukan nabung ya, bisa deposito. Nah, di Juli 2025 ini sepanjang 7 bulan ini sedikit membaik, tapi belum tentu nanti sampai akhir tahun. Jadi masih kita akan melihat nanti. Yang jelas dari data ini sebetulnya pemerintah tidak perlu denial ya, bahwa kondisi ekonominya kurang baik dibandingkan biasanya. Memang belum resesi, apalagi krisis. Tapi ini kan indikasi simpanan masyarakat itu bertambah tapi melemah. Nanti kalau kita breakdown yang kelas 100 juta, 100 sampai 200, yang kelas 1 miliar, 5 miliar. Nah, itu nanti ketahuan bahwa yang sampai 100 dan 100 sampai 200 ini yang kelas menengah dan menengah bawah itu ya mulai mantap ya, makan tabungan. Sekurang-kurangnya dia tidak bisa menabung, tidak harus mengambil tabungan. Mantap itu istilah populer. Nah, itu nanti bisa dikonfirmasi juga kan. LPS itu mengeluarkan tuh survei indeks menabung konsumen kalau saya tidak salah, IMK. Nah, itu kan berarti kalau IMK-nya turun untuk akhir-akhir selama 2025 ini berarti memang mengkonfirmasi DPK ini. Ya kalau beda ya aneh kan, masa menabungnya menaik, DPK-nya turun, nggak mungkin, ini paralel. Berarti survei itu masih bisa dibaca gitu. Tapi itulah yang saya heran, LPS sudah begitu. Kemudian juga ada survei Bank Indonesia yang memperlihatkan proporsi pengeluaran yang dikonsumsi, pendapatan ya, dan yang dibayarkan cicilan dan yang ditabung. Itu juga mengkonfirmasi ini. Bagaimana mungkin lalu denial bahwa kondisinya sebetulnya tidak baik-baik saja. Nah, itu saya berterima kasih kepada Menteri Purbaya ini ya. Dengan gaya koboi-nya sebenarnya kan sebuah pengakuan itu bahwa beberapa hal diakui kan, bahwa ada hal yang tidak baik kan, bahkan dia ingin mengatakan beberapa kebijakan itu keliru atau tidak tepat di era sebelum dia, tapi itu debatable ya. Yang penting kita jadi mulai terbuka nih, publik lebih tahu lah. Kalau ekonom sebetulnya ya bukan hanya saya, kebanyakan ekonom yang belajar ya mengetahui hal-hal seperti ini. Itu dana pihak ketiga. Lalu dari dana yang dimiliki oleh bank itu memiliki dari simpanan masyarakat tadi, dana pihak ketiga, tapi kan juga punya modal. Modalnya gede ya, kan tadi sudah ada modal inti tadi.
Artinya dia punya dana itu nggak hanya dari masyarakat, dari modalnya sendiri. Dengan informasi bahwa CAR, kecukupan modal, capital adequacy ratio yang bahkan di atas 20%, berarti kan gede itu. Dia banyak duitnya, si bank. Seluruh duit dia, baik yang dari duitnya sendiri maupun dari simpanan masyarakat, ataupun tadi sudah diingat, satu bank bisa dapat dari bank lain dan seterusnya. Itu proporsi dia menyalurkan dana itu berapa? Penyaluran dana beda dengan aset ya. Aset sedikit lebih tinggi dari penyaluran dana karena ada yang aset itu yang tidak berupa dana ya, ada aset tetap dan sebagainya kan. Nah, maka tadi 12.800-an itu mungkin penyaluran dananya kira-kira 12.2, 12.3 selisih 400-500 triliun. Nah, dari yang dana disalurkan itu yang menjadi kredit itu hanya 64,54%. 64,5%. Nah, bedakannya dengan LDR. Kalau LDR itu yang dari masyarakat disalurkan, itu LDR namanya, lebih sempit. Kalau ini dari keseluruhan dana dia, baik duitnya sendiri maupun duit masyarakat. Apa dari grafik ini 64,50 ini bukanlah angka yang bagus ya dari sisi kinerja kredit. Nah, itu perhatikan, sebelum Covid kan 68, 60, bahkan hampir 69 kan, 68,6, 68,6 dulu, 67, 68, ya 68, bahkan sempat mau 69 kan ini. Sekarang hanya 64,5. Wah, itu kan selisih 4% saja ya, hati-hati 4% dari tadi 12 ribuan lebih kan. Umpama aja 12,5 ya, 4% dari 12,5 itu ya urusannya 600 triliun gitu ya. Jangan enggak duit sedikit kan. Tadi kembali kita juga membayangkan ada 200 triliun tidak berbahaya, bisa kita lihat di sini. Ya kan? Ini yang disalurkan 65% ini berarti kreditnya sudah lebih dari 8.000, 9.000 mungkin, nanti kita lihat di belakang. Nah, selain disalurkan kepada kredit, si bank ini khusus bank umumnya, tidak termasuk BPR, itu komposisinya tadi yang kredit sudah tadi 64%, 64,5%, sisanya yang 35,5% terbagi ini. Nah, yang paling besar adalah kepada surat berharga. Surat berharga ini ada dua ya, surat berharga korporasi, karena boleh bank itu punya, umpamanya obligasi satu perusahaan atau saham satu perusahaan, bisa dia. Terutama obligasi biasanya mainnya bank itu. Bisa juga SBN, surat berharga negara kan, utang. Mayoritas SBN, tapi ya proporsinya mungkin di kisaran 65-35 atau 70-30 lah. 70%-nya. Nah, ini 19,5%. Nah, di sini ketika ditambahi duit misalnya ke bank itu diwanti-wanti, ini nggak boleh dibelikan surat berharga. Disebutnya SBN, tapi harus hati-hati juga kita. Kan udah mulai terasa ini belakangan Pak Purbaya mengingatkan lagi. Nggak boleh juga untuk beli Palas, kan lain lagi itu kan. Kan tidak kelihatan di sini. Nah, bagaimana dengan surat berharga di luar SBN? Nah kan kalau itu nggak boleh juga ya kita lihat nanti. Ini yang saya maksud. Lalu ada penempatan pada bank lain, lalu ada penempatan pada Bank Indonesia, nah gitu loh. Jadi kalau dia ditambahi, itu proporsi ini berubah nggak? Kalau nggak berubah, ya betul yang ditambahkan 200 triliun itu disalurkan ke kredit tadi, tetapi yang sebelumnya tidak dikredit, yang duitnya sendiri dipindah ya, nanti kita lihat proporsinya. Kalau ternyata suntikan itu khususnya kepada bank yang bersangkutan tetap tidak mengubah porsi 64,5% tadi, ya berarti kan tidak efektif kebijakan itu. Ini kalau itu kita harus menunggu 3 bulannya. Kita tunggu datanya, tapi tadi saya ingatkan masalahnya datanya suka terlambat. Ini penyaluran dana. Kita lihat tadi kan sudah ada dana pihak ketiga, sekarang kredit kepada pihak ketiga. Kredit itu oleh bank bisa kepada masyarakat, pihak ketiga namanya, masyarakat itu bisa korporasi, bisa individu, bisa rumah tangga maksudnya, berarti individu itu bisa kepada bank lain. Meskipun kepada bank lain ini kurang dari 10% dari total kredit, tapi juga signifikan jumlahnya secara total. Nah, ini khusus yang kepada pihak ketiga. 8.000 triliun lah saya bulatkan ya per Juli 2025. Tadi kita udah lihat pertumbuhan DPK melambat, tapi beda pertumbuhan kredit di 2 tahun terakhir ini sebenarnya cukup baik, di atas 2 digit. Kecuali di tahun Juli 2025 ini menarik ini ya, 3 tahun terakhir
sudah di atas 10% itu, 2 digit artinya. Nah, yang sampai Juli ini malah baru 7%. Nah, dari sisi ini mungkin ada baiknya itu kebijakan itu asal bisa mendorong ini. Nah, benar nggak nanti mendorong ini? Kita harus tunggu kan, ini baru sampai Juli datanya. Kalau disalurkannya September, kita nunggunya lama tuh. Nah, tapi yang penting ini data tentang kredit kepada pihak ketiga menunjukkan di tahun 2025 ini memang terjadi perlambatan. Dan kalau kita tarik jauh ke sana, memang setelah COVID pun kita ini belum pulih-pulih banget sebenarnya kan. Itu kita dulu tumbuhnya bisa 20-an% di masa lalu. Kredit perbankan ya, kredit kepada pihak ketiga. Nah, kalau dibandingin yang khusus simpanan masyarakat dengan kredit kepada masyarakat, jadi simpanan dana pihak ketiga dengan kredit kepada pihak ketiga, berarti tidak masuk dari duitnya sendiri, dihitungnya ini angkanya 86,54%. Yang biru menunjukkan kredit, yang orange menunjukkan dana pihak ketiga dari slide-slide sebelumnya tadi. Nah, datanya ini. Untuk bank-bank himbara lebih tinggi ya, karena dia harus membantu proyek dan sebagainya. Bank himbara cenderung di atas 90% sekarang ini. Nah, tetapi kita bicara bank umum ya seperti ini angkanya. Jadi kita belum benar-benar pulih sejak COVID kan. Dulu kan di atas 90 terus, ini belum sampai 90. Lalu kalau dibandingkan tadi, tapi saya ambil hanya garisnya ya, garis yang kena pertumbuhan. Pertumbuhan itu bisa negatif ya. Yang biru menunjukkan pertumbuhan aset bank umum, yang orange menunjukkan dana pihak ketiga, yang hitam menunjukkan kredit kepada pihak ketiga. Apa yang tampak dari sini? Ya, aset ini sebenarnya relatif stabil selama beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan asetnya. Nah, stabil ya. Tetap tumbuh meskipun agak turun di 2023-2024. Nah, sudah kita lihat di atas. Lalu yang mau saya perlihatkan adalah perbandingan. Betapa yang hitam kredit kepada pihak ketiga itu lebih volatil ya, lebih fluktuasi dia. Jadi bank ini memang sangat membaca kondisi. Dia punya duit, dana pihak ketiganya tetap naik, aset tetap naik, gitu loh. Tidak dengan serta-merta dia salurkan. Berarti kan pertimbangannya bukan kekurangan duit, tapi pertimbangan lain, entah itu risiko, keuntungan, dan sebagainya. Nah, meskipun di beberapa tahun ini dia paksakan nih laju pertumbuhan kredit melebihi dari laju pertumbuhan dana pihak ketiga maupun aset. Dipaksakan karena ya kalau nggak begitu ya bank agak kesulitan mencari laba. Misal, ini bagaimanapun dari gambar ini memang di kondisi kita di 2 tahun terakhir 2024, bahkan dimulai 2023, itu sebenarnya kondisi ekonomi tidak fit lah ya, kalau kita bilang resesi nanti nggak pas juga dari sisi perbankan itu. Nah, ini informasi tambahan supaya kita memiliki imajinasi ya. Ini kalau jumlah rekening, jadi mau itu tabungan, giro dan sebagainya itu jutaan ya, terutama yang kecil-kecil itu lebih dari 350 juta. Jadi total rekening itu 360-an juta lah. Nah, tapi ini kan cara menghitungnya dibagi jumlah penduduk dewasa ya. Per 1.000 penduduk dewasa ini kelajiman menganalisis. Itu berapa rekening simpanan. Jadi kalau penduduk dewasa di Indonesia dianggap sekitar 200 juta ya, kurang sedikit lah. 190 kan penduduknya 285. Nah, itu dibagi per 1.000 jadi 3.295. Jadi setiap orang itu punya lebih dari 3 rekening rata-ratanya. Betul ya? Karena ada juga rekening yang nggak diisinya kan banyak, yang cuma untuk kirim-kiriman atau terlanjur buat, nggak dipakai-pakai. Nah, jadi dorman ya itu, wah, nanti dipakai macam-macam. Nah, tetapi di saat yang bersamaan, sebetulnya dari sisi kredit kita masih rendah, hanya 511 per 1.000 penduduk dewasa. Jumlah rekeningnya loh, bukan yang dapat kreditnya, karena ada orang yang dapat kredit 3, 4, 5 biji kan. Apalagi dia perusahaan, kan ini tidak hanya individu. Nah, dari sisi itu, ini perbandingan. Tampak bahwa sebetulnya laju jumlah rekening kredit, berarti yang mendapat kredit per rekening, itu lebih lambat dibandingkan simpanan. Tapi simpanan ini juga bisa menyamarkan sesuatu. Apa yang disamarkan? Kadang ada kewajiban ketika dia menerima bantuan sosial, atau menerima filantropis, tidak harus dari pemerintah ya, dari lembaga mana gitu, disyaratkan membuat rekening. Ya, bahkan misalnya setahu saya beberapa sekolah itu, sekolah swasta ya, mensyaratkan rekening dari bank tertentu, mau tidak mau untuk bayar-bayaran
SPP-nya. Itu kan menambah ini, tapi tidak yang ini yang ditambah. Itu fakta. Nah, lalu kembali ke untuk menganalisis yang tadi di atas tadi ada penyaluran dana. Tapi ini saya olah, ini olah versi saya sendiri ya. Makanya saya datanya data Bank Indonesia. Nah, pertama yang biru ini sama dengan data kredit tadi. Tapi ini kredit yang diberikan ya, bukan kredit kepada pihak ketiga. Jadi mirip dengan yang slide-slide kredit tadi. Di situ ada kredit kepada pihak ketiga maupun kepada bank lain. Kepada bank lain proporsinya sih kecil, sekitar 7-8%. Lalu kan tadi di antara penyaluran dana tadi ada yang ditempatkan pada BI, pada bank lain, dan pada surat berharga. Saya kumpulin. Jadi anggap aja ini tidak sektor real secara langsung kan. Yang biru sektorial ini maksudnya analisis ini. Biar kita punya gambaran nih sebenarnya bank ini ke sektorialnya bagaimana kan. Selain tadi dengan data di atas tadi. Nah, tampak bahwa memang yang ke kredit masih lebih besar. Ini saya kasih rasio ini misalnya di bulan Juli ini 229%. Artinya yang ke kredit 2,29 kali lipat dibandingkan yang ditempatkan kepada BI, bank lain, dan surat berharga. Tapi apa yang bisa kita lihat dari ini, bahwa pada saat COVID ini, kan rasionya turun 221. Jadi bank memang tidak terlalu agresif menyalurkan kredit, lebih agresif menempatkan diri pada BI, pada bank lain maupun surat berharga. Nah, angka 229%, 2,29 kali lipat, ini juga bukan angka ideal, karena di masa lalu malah hampir 3 ya. Ini untuk menganalisis secara umum. Tentu ini bisa kita gali lebih lanjut. Tuh gambarannya. Lalu ini kalimat-kalimat dari saya tidak saya ulangi lagi kesimpulan tadi kondisi bank kita seperti apa. Nah, yang menarik kemudian saya ambil satu contoh saja. Nanti kita akan assessment untuk seluruh bank himbara yang memperoleh perpindahan dana dari Bank Indonesia ke bank tersebut oleh Menteri Keuangan. Ini saya ambil contoh saja untuk gambaran nanti ketika kita lalu assessment seperti apa. Ini saya ambilkan Bank Mandiri saja. Nah, Bank Mandiri itu asetnya per akhir tahun 2.427 triliun. Sebenarnya sudah ada data akhir Juni ya, tapi saya belum sempat olah. Tapi pada saat yang bersamaan ekuitasnya, ya ekuitas antara lain dari simpanan masyarakat tadi di bank tersebut 2.114 triliun. Jadi ekuitas modalnya dia hanya 313 triliun. Ini menarik ya, aset naik cepat, liabilitas naik cepat, ekuitas naik tapi landai naiknya. Jadi Bank Mandiri ya besar, gede banget bahkan ya 2027. Secara aset kayaknya dia paling gede kalau asetnya. Saya belum cek dengan BRI, tapi kayaknya lebih besar dari sisi aset. Tapi nanti dari beberapa aspek BRI lebih besar. Dari sisi ekuitas besar BRI. Nah, ini kan menunjukkan Bank Mandiri ini sebuah bank besar yang juga punya kewajiban besar gitu. Nah, tapi dari sisi ini dia mau ditambahi, ditaruh. Dalam menaruh kan naruh aset, tapi sekaligus liabilitas. Jadi kalau ditaruh dia 55 triliun, itu bukanlah menambah ekuitas. Dia kan masuk ke aset, tapi masuk juga ke liabilitas. Ke aset ketika dia salurkan sebagai kredit, di liabilitas ya sebagai dana pihak ketiga, dalam hal ini dana pemerintah, itu dana pihak ketiga. Jadi mempengaruhi ini tapi tidak mempengaruhi ini. Ini saya ambilkan dari laporan tahunan. Ini contoh, saya belum menganalisis secara dalam untuk mengaitkan dengan tadi ada data bank umum, lalu kita ambil satu contoh Bank Mandiri untuk menganalisis kemungkinan dampak dari kebijakan Pak Purbaya. Nah, itu kalau dilihat ini laporan tahunan yang 2024, dia sajikan data sampai 5 tahun ya. Ini saya ambilkan yang aset. Nah, aset 2.427 triliun tadi ya, ini total aset ini. Ini memang tumbuh tadi kan. Nah, di antara aset itu ada yang disalurkan berupa kredit. Ya kan? Berupa kredit diberikan, berarti kan aset dia piutang lah. Itu nilainya 1.623 triliun. Saya kasih panah ini ada di situ angkanya. Tapi jangan lupa, Bank Mandiri juga naruh giro di Bank Indonesia dan bank lain. Jadi bukan dikreditkan, di giro loh. Lalu juga ada penempatan. Jadi itu dipisah karena item aja. Saya bisa menggolongkan jadi sama ya. BI dan bank lain. Ya toh? Kredit itu juga termasuk kredit ke bank lain. Tapi ini kalau menyesuaikan dengan analisis saya di depan tadi. Itu giro BI dan bank lain itu 152 triliun. BI dan bank lain 63 triliun. Efek-efek ini surat berharga yang bukan SBN. 63 triliun. Ya,
surat berharga negara, surat UTIS itu disebutnya surat berharga pemerintah ya, itu 287 triliun. Maka total 2 sampai 6. Ini maksudnya biar saya menyamakan dengan yang ini tadi nih. Ini kan yang umum nih. Ini seluruhan bank. Nah, ini kan rasionya 229. Saya pengen tahu kalau khusus Mandiri berapa gitu caranya. Nanti kita akan menganalisis semua bank yang mendapatkan perpindahan dana itu, dan yang penting setelah 3 bulannya bagaimana. Tapi ini untuk awalan dulu seperti itu. Nah, rasionya ternyata per akhir 2024 ya, jadi sebelum ada urusan dikasih tambahan 55 triliun, itu 2,71%. Jadi dengan kata lain ya memang dari sisi kredit ini lumayan bagus si Bank Mandiri, apalagi nanti Bank BRI. Lumayan bagus dibandingkan industri maksudnya nih. Nah, industri 229. Jadi kan dengan maksud ini berarti kredit 2,29 dari yang ditempatkan kemana-mana tadi. Si Mandiri tadi 2,7, lebih bagus kan berarti sebenarnya. Tapi yang penting nanti ditambahi duit, itu merubah itu nggak memperbaiki, maksudnya bisa jadi 300 gitu, berarti kan luar biasa. Itu ya kurang lebih. Secara umum saya ulangi, kesimpulan dari keseluruhannya ini, ya begitulah kondisi bank umum sampai dengan Juli 2024. Itu bisa dikatakan kinerja bank itu ya tidak kinclong, tapi juga tidak terlampau buruk. Ditunjukkan oleh beberapa indikator. Nah, tidak kinclongnya ini sudah berlangsung kurang lebih 2,5 tahun ini. Bahkan beberapa indikasi mulai 2023. Jadi begitu, bank sudah berupaya untuk menyalurkan kredit, tapi dia juga harus mengatur portofolionya untuk memegang surat berharga, kemudian surat berharga negara, kemudian juga harus mengalokasikan kepada bank lain dan ke Bank Indonesia untuk mengatur portofolionya, untuk memanage keuntungannya dan risikonya. Karena itu meskipun laju kreditnya sempat lumayan bagus, tapi di tahun ini kelihatannya akan di bawah 2 digit. Nah, apalagi DPK itu juga mengindikasikan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya baik, sehingga peningkatan simpanan masyarakat itu tidak secepat di masa-masa ketika ekonomi relatif baik. Begitu ya. Nah, dengan cara seperti itu nanti kita akan coba asesmen kepada bank-bank yang diberi perpindahan dana dari BI ke bank tersebut. Nah, ini saya dahului dengan prolog Bank Mandiri. Tapi kita akan coba objektif menunggu data-data yang ketika itu dijalankan selama 2 atau 3 bulan. Tapi kembali kritik saya, OJK sering terlambat, sangat lambat untuk menyampaikan data-datanya, sehingga kita untuk memahami kondisinya kan jadi terlambat juga. Sementara bank ya tidak punya kewajiban untuk melaporkan bulanan, triwulan, dia kan hanya punya kewajiban tahunan. Kecuali bank-bank yang bersifat TBK, karena itu nanti saya akan coba olah, itu wajib melaporkan di Bursa Efek ya, karena kewajiban keterbukaan informasi. Nah, mudah-mudahan asesmen saya ini bermanfaat untuk menambah khasanah informasi dan mungkin juga bahan analisis para pemirsa sendiri terhadap kondisi.